waiting for the kingdom come. In His name I find. In His name I find. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Shalom, damai Kristus serta kita. Puji Tuhan, di mana kita pada hari ini dipertemukan kembali pada Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat datang di channel Shema Adonai. Saya Firman, di mana bersama kelompok tumbuh bersama Jerman hari ini kita pada hari Minggu tanggal 3 bulan Maret 24. Kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab Sejarah Penebusan dari buku Bapak Pendeta Abraham, Dr. Ministry Dede, dan pembelajaran hari ini akan disampaikan oleh Ibu Alida yang begitu setia kepada kita, dosen kita, yaitu Ibu Alida, Ibu Alida Nur, Dr. Minister. Ya, buku Sejarah Penebusan, yaitu di mana kita hari ini melanjutkan buku seri ketiga, Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Dan tema hari ini yaitu fase yang pertama, silsilah Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita diberikan pembelajaran Alkitab Sejarah Penebusan ini yang sungguh-sungguh sangat berharga. Ya, kita mau dengan antusias kita persiapkan hati, pikiran, dan akal budi kita untuk menerima apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui pembelajaran hari ini. Dan kita serahkan atas pimpinan Tuhan dengan kita memulai doa. Dan doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Ibu Dewi. Ya. Saya persilahkan Ibu Dewi. Ya, terima kasih Kak Kuana. Mari teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu. Kembali kami boleh hadir di sini untuk mengikuti pengajaran Alkitab kelompok tumbuh bersama di Jerman. Tuhan, saat ini kami rindu untuk kembali belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar pengajaran Alkitab atau Bible Studi kami dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Kami mohon berkati pula juga Tuhan jaringan internet kami, agar jaringan internet kami juga bisa berjalan dengan baik tanpa halangan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati dan urapi pula Ibu Alida Nur, Dokter Ministry, yang nanti akan memberikan pengajaran Alkitab kepada kami, agar melalui pengajaran yang Ibu Alida berikan kepada kami bisa lebih mengerti akan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih. Ya, kita akan menyaksikan satu klip video dari Ibu Murni. Saya persilahkan.
Ya, dari video klip tadi kita di mana menyaksikan Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana buku sejarah yang terdiri dari 8 seri ini adalah sungguh luar biasa, ya, di mana dengan buku ini kita diajak untuk lebih dalam lagi menelaah kebenaran firman Tuhan. Dan di sini kita dijelaskan di mana banyak hal-hal yang kita hanya dengan membaca firman Alkitab saja gitu tidak mengerti. Dengan pembelajaran sejarah penebusan ini kita diberikan lebih lagi untuk kita bisa memahami dan mengerti dan menelusuri sejarah penebusan ini, dan ya kita akan lebih dalam lagi mengerti kandungan-kandungan daripada firman Tuhan yang benar, di mana semuanya menelusuri silsilah Yesus Kristus. Juga pada hari ini pelajaran kita akan melanjutkan dari tema yang lalu, dan saya persilahkan Ibu Alida untuk ya mengambil waktunya. Saya share screen. Jadi kita hari ini melanjutkan ya untuk membahas buku seri yang ketiga. Ini tidak usah dibaca, tetapi saya hanya memberitahukan bahwa di Matius pasal 1 ayat 1-6 itu ada 14 generasi. Ya, jadi kita akan membahas 14 generasi ini. Sebenarnya waktu saya membuat bahannya, saya bingung mau saya bagi 2 atau 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan. Kalau 2 kali pertemuan kok rasanya agak pendek gitu pertemuan kita sekarang. Jadi saya pikir udahlah saya hari ini agak sedikit panjang, saya mohon maaf ya, hari ini agak panjang sedikit, sabar dikit biar selesai gitu. Jadi sepertinya ya. Nah, jadi kita akan membahas dari Abraham terus sampai dengan Raja Daud, itu 14 generasi. Nah, apakah ciri-ciri dari fase yang pertama ini? Kita lihat bahwa dari fase pertama ini, yaitu dari Abraham, ya Abraham itu dari awal, dari bapak leluhur, sampai diakhiri dengan Daud, yang sebagai orang yang mendirikan kerajaan monarki di Israel. Jadi kita lihat di sini berarti ada pertumbuhan, ya kan? Pertumbuhan ya, proses kelahiran dari bangsa Israel, ya, sampai dengan pembentukan kerajaan. Dan kita lihat di sini, di fase pertama ini ada pertama Abraham dan ujungnya adalah Daud. Yang mana bagi orang Yahudi, 2 tokoh ini adalah 2 nenek moyang yang paling mereka banggakan. Dan sesuai dengan Matius pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah keturunan dari Abraham dan Daud. Ya. Jadi seperti yang dijanjikan ya, Tuhan telah menjanjikan Mesias kepada Abraham dan Daud. Dan juga di dalam 14 generasi ini, di dalamnya itu ternyata ada 3 nama perempuan kafir. Ya. Nah, ini memperlihatkan apa? Memperlihatkan bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya juru selamat bagi orang Israel secara jasmani, tapi adalah juru selamat bagi seluruh dunia. Ya. Dan nama Daud, ya bulan lalu kita sudah bahas, sebenarnya nama Daud itu ada 2, ya ada 2 kali disebutnya. Di akhir dari fase pertama dan juga di awal dari fase kedua. Nah, disebutnya sebagai Raja Daud ini adalah, jadi fase pertama ini adalah dari kelahiran Abraham, ya 2166 SM, sampai pemerintahan Daud di Hebron berakhir. Ya, jadi kalau ibu-ibu mungkin agak bingung, kenapa maksudnya Hebron dan Yerusalem? Jadi waktu itu Daud itu ketika dia menjadi raja pertama kali, dia tidak menjadi raja atas seluruh Israel, tapi dia hanya menjadi raja atas suku Yehuda. Ya, jadi hanya suku Yehuda yang mengakui suku Yehuda ya. Jadi maka dia hanya menjadi raja hanya satu suku dan itu pun di Hebron. Nah, setelah 7 tahun dan 6 bulan, kemudian anaknya Saul itu mati, ya anaknya Saul mati, dan kemudian tua-tua Israel datang kepada Daud dan minta Daud untuk menjadi raja atas seluruh Israel, 12 suku.
Nah, seperti itu. Nah, ketika Daud menjadi raja atas Israel untuk seluruh suku, itu baru ibu kotanya di Yerusalem. Ya, jadi jangan bingung. Kok sebentar di Hebron, sebentar di Yerusalem. Itu ceritanya seperti itu. Jadi 7 tahun pertama itu di Hebron, dan kemudian sisanya 33 tahun di Yerusalem. Sehingga totalnya Daud menjadi raja selama 40 tahun. Ya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai Abraham. Abraham, Ishak, Yakub, kita udah sering sekali membahasnya di buku pertama dan buku kedua, sehingga mungkin saya saya tidak panjang lebar cerita mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Jadi generasi pertama adalah Abraham, yang artinya bapak orang banyak, bapak sejumlah besar bangsa. Kita lihat di sini, saya ulangi sekali lagi bahwa Abraham itu pertama kali dipanggil di Ur Kasdim, ya, dan kemudian dia dipanggil lagi di Haran ya pada usia 75 tahun, dan pada akhirnya di usia 75 tahun dia masuk ke Kanaan ya. Jadi ada 2 kali panggilan. Pertama keluar dari Ur Kasdim, dari Ur Kasdim Abraham terus tinggal lama di Haran sama ayahnya. Dan kemudian karena terlalu lama di Haran, maka Tuhan memanggil Abraham lagi sehingga akhirnya di umur 75 Abraham, Ishak Abraham dan Sarah istrinya dan juga Lot, mereka bertiga mereka pindah ke Kanaan. Nah, kemudian di Kanaan ketika umur Abraham berumur 84 tahun, dia menerima janji. Dia menerima janji yang kita namakan perjanjian suluh, yaitu janji tentang tanah dan keturunan. Ini kita sudah bahas di buku kedua, ya. Dan kemudian juga setelah itu Sarah istrinya tidak sabar untuk menunggu keturunan dari dia, sehingga dia menyuruh Abraham untuk untuk mengambil Hagar, sehingga Ismail dilahirkan lewat Hagar di usia Abraham yang berumur 86 tahun. Kemudian setelah 13 tahun kemudian ya, Tuhan muncul lagi di umur 99 tahun menjanjikan lagi anak janji yang bernama Ishak, dan kemudian 1 tahun kemudian ketika Abraham berumur 100 tahun, Ishak lahir ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya bahwa Allah juga memberikan janji kepada Abraham tentang keturunan. Memang secara jasmani keturunan itu adalah Ishak, tetapi secara nubuat itu yang dijanjikan adalah Yesus Kristus yang akan datang lewat keturunan Abraham. Kemudian di Alkitab itu sering sekali orang-orang Yahudi memanggil Abraham sebagai bapa leluhur, bapak kita ya. Nah, tetapi waktu Yohanes Pembaptis itu muncul di Perjanjian Baru ya, dan Yohanes Pembaptis menyuruh orang untuk bertobat dan dibaptis. Waktu itu orang-orang Farisi nggak mau dibaptis ya. Nah, maka itu Yohanes Pembaptis menegur mereka ya. Jangan mengira kamu bisa bilang Abraham adalah bapak kami kalau tidak mau bertobat. Itu di Lukas 3 ayat 8. Nah, di sini maksudnya apa? Bahwa yang namanya keturunan Abraham yang sejati itu bukan hanya lewat darah dan daging. Tapi orang yang percaya Injil Kristuslah yang menjadi keturunan Abraham yang sejati dan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Itu tertulis di Galatia 3 ayat 7 sampai dengan 9. Nah, kemudian ada satu cerita, yaitu yang cerita mengenai si pengemis Lazarus dan juga cerita orang kaya. Kenapa ya dibilanginnya bahwa surga itu dibilanginnya sebagai pangkuan Abraham? Ya, bisa tolong dibaca, Bu? Lukas? Firman Tuhan diambil dari Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23 orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Sebenarnya dulu juga sebelum ada buku ketiga ini, saya juga sendiri pribadi kurang mengerti kenapa Lazarus mesti duduk ya di pangkuan Abraham. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan pangkuan, tapi lebih tepatnya adalah pelukan, di dalam pelukan Abraham. Nah, ternyata ya bahwa Abraham itu adalah bapak dari orang yang beriman, ya, bapak dari semua orang yang percaya. Sehingga
Abraham itu adalah tokoh yang mewakili orang-orang yang percaya. Ya, orang-orang yang percaya itu kemana tujuannya? Yaitu ke Firdaus kan. Maka itu adalah tempat yang kita tuju sebagai semua orang yang percaya. Maka itulah di situ Lazarus digambarkan duduk di pelukannya Abraham. Ya, Lazarus sendiri artinya pertolongan Allah. Allah Maha Penolong. Bagus juga namanya Lazarus ya. Nah, kemudian selain itu Abraham juga adalah satu-satunya tokoh yang Tuhan bilang sebagai sahabat Allah. Ya, kenapa? Karena dia bisa mengorbankan anaknya karena dia lebih takut Allah. Ya, karena itulah Tuhan bilang orang yang takut akan Allah, yang taat secara mutlak pada firman Allah, dialah sahabat Allah. Ya, dan akan menerima berkat yang sama dengan yang diperoleh Abraham. Ya, Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 23. Kemudian generasi kedua adalah Ishak. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa yang meneruskan iman Abraham itu bukan Ismail tetapi Ishak. Nah, Ishak artinya tertawa. Nah, kenapa dikasih nama tertawa? Karena ketika Allah bilang kepada mereka bahwa mereka akan punya anak, ternyata Abraham dalam hati tertawa. Itu di Kejadian 17 ayat 17. Dan juga Sarah pun di Kejadian 18 ayat 12 sampai 13 itu pun dia tertawa dalam hatinya. Maka Tuhan bilang, "Mengapa Sarah tertawa?" Ya gitu. Terus enggak, aku enggak tertawa ya. Karena tertawa dalam hati pun Tuhan tahu, ya kan? Nah, maka itu ketika Ishak lahir, ya, Tuhan suruh kasih namanya Ishak. Ya. Dia beri nama Ishak untuk menyadarkan Abraham tentang penampilannya yang pada waktu itu kurang sempurna. Nah, sekarang Ishak sendiri pribadinya seperti apa? Bayangkan waktu itu Ishak sudah dewasa karena dia bisa mengangkat kayu bakar yang tadinya dibawa oleh dua bujangnya. Ya, dia bisa membawa kayu bakar itu dan naik gunung. Ya, bersama dengan ayahnya Abraham. Tapi waktu itu Abraham mengikat Ishak ya dan membaringkannya pada mezbah. Itu Ishak taat yang sebenarnya dia harusnya kalau dia mau melawan, dia bisa saja melawan, bisa saja dia mendorong ayahnya yang tua itu. Tapi Ishak taat, dia diam. Ya, seperti itu. Dia taat dengan bungkam, ya. Ini memperlihatkan bahwa imannya Ishak dan imannya Abraham itu menjadi satu. Ya, taat ya. Nah, penampilan Ishak yang taat dan diam dengan bungkam sambil memikul kayu itu adalah gambaran dari penampilan Yesus Kristus yang di kemudian hari akan memikul kayu salib ya. Nah, kemudian Ishak menikah dengan Ribka ya ketika berumur 40 tahun dan selama 20 tahun belum dikaruniai anak. Dan selama 20 tahun Ishak terus dan berdoa sampai akhirnya ketika Ishak berumur 60 diberi anak kembar yaitu Esau dan Yakub. Dan waktu itu setelah Ishak sudah tua ya dan matanya sudah rabun ya, mungkin kalau zaman sekarang mungkin katarak gitu ya mungkin maksudnya ya. Nah, jadi Ishak ini mau memberikan berkat sulung kepada siapa? Kepada Esau tentunya karena dia pikir dengan manusia jasmaninya yang mau dia beri tentu anak sulungnya ya, yaitu Esau. Nah, tapi kemudian kita tahu story itu bahwa Yakublah yang diberkati, ya kan, dengan memakai yang bulu-bulu binatang karena Esau kan berbulu sehingga ketika dipegang kok seperti Esau gitu ya kan. Jadi dia menyamar seperti Esau jadi Yakub di sini. Nah, kemudian Ishak memberikan berkat anak sulung kepada Yakub. Nah, waktu itu ya setelah dia memberikan berkat kepada Yakub, tahu-tahu Esau datang. Ya. Waktu itu Ishak sangat kaget, sangat terkejut, ya. Di Kejadian 27 ayat 33. Kenapa dia sangat terkejut? Itu bukanlah terkejut bahwa iya aku udah salah memberi berkat. Tidak. Ini adalah keterkejutan yang mana dia nyaris memberkati Esau. Ya. Jadi walaupun setelah itu Esau mohon minta tolong diberi berkat juga lah gitulah. Kan bisa aja
Bapak saat berkatin 2 orang kan bisa gitu. Tapi Ishak tetap menolak permohonan Esau. Dan dari semua, kan Ishak ini orang yang beriman, tentunya dia banyak sekali perbuatan-perbuatan dia yang beriman, ya. Tapi kenapa di kitab Ibrani, itu tulisan yang kitab orang beriman, ya. Dari semua pekerjaan Ishak yang beriman, tapi ternyata Tuhan hanya menulisnya mengenai Ishak memberkati Yakub. Ya. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Disinilah iman Ishak itu diakui oleh Tuhan. Bukan Ishak yang lagi mungkin dia waktu waktu dia di Gunung Moria sama Abraham, atau mungkin juga kita tahu kisah Ishak yang mana dia cerita mengenai sumur-sumurnya direbut dan dia tetap taat, dia tidak suka ribut-ribut. Yang itu gitu ternyata yang ditulis bukan yang itu. Di kitab Ibrani malah yang ditulis adalah bagaimana Ishak dengan iman memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi jelas sekali di sini bahwa Ishak itu menyadari bahwa ini bukanlah kebetulan, ya. Bahwa walaupun dia sebenarnya kepengen memberkati Esau, tapi dia membuang keinginan jasmaninya dan dia mengikuti kehendak Tuhan, ya. Kedaulatan Tuhan, bahwa yang harus diberkati adalah Yakub bukan Esau, ya. Maka sambil memikirkan arti namanya, Ishak percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk firman Tuhan. Kemudian nomor 3, generasi ketiga adalah Yakub. Jadi di dalam silsilah Yesus, dari Ishak itu ternyata bukan Esau tetapi Yakub. Nah, apa artinya Yakub? Yakub artinya orang yang memegang tumit atau orang yang menduduki posisi orang lain. Ya. Nah, dibandingkan dengan Esau yang senang dengan berburu, Yakub ini senangnya dia berdiam di kemah. Ya, bersama siapa? Bersama dengan ayahnya dan juga kakeknya. Jadi Abraham, Ishak, Yakub 3 generasi, ya. Dia hidup semasa selama 15 tahun. Dan di dalam kemah inilah Yakub menerima didikan firman Tuhan. Sehingga Yakub menyadari betapa pentingnya menjadi anak sulung. Maka Yakub sangat mendambakan hak kesulungan. Tapi dia tahu bahwa dia adalah anak bungsu, jadi dia hanya bisa mendambakan saja. Nah, disinilah kesempatan yang dimana ketika Esau sedang lapar, ya, ingin melihat sop kacang merahnya Yakub, maka kemudian Esau ketika Yakub minta jual, kamu punya hak sulung, dan hanya dengan semangkuk sop, Esau ya udah jual aja. Dia memandang ringan hak kesulungannya. Nah, sepertinya ketika dijual dengan sop kacang merah, sepertinya hak sulungan itu nggak ada kan nggak ada kayak surat kontrak tuh tidak ada. Dan sepertinya habis itu besok-besoknya juga nggak ada terjadi sesuatu yang berubah, tetap sama. Nah, meskipun dia sembarangan bicara, ya udah dijual aja. Tapi pada kenyataannya, ketika di masa tuanya ayahnya mau memberkati, yang diberkati adalah Yakub. Ya, jadi meskipun ketika itu Esau memandang ringan hak sulungnya itu mungkin waktu dia masih muda ya, waktu mungkin Ishaknya juga masih muda. Tapi setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, ketika Ishak mau kasih berkat itu diberikan kepada Yakub. Ya, jadi kita lihat meskipun kelihatannya Yakub itu sepertinya kayak merampas ya, membohongi ayahnya ya lewat bantuan ibunya, tetapi sebenarnya ini adalah karena pilihan kedaulatan Tuhan. Ya, Roma 9 ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Dan kemudian kita lihat Yakub ini karena Esau marah dan mau bunuh Yakub, maka kemudian Yakub melarikan diri ke rumah pamannya yang bernama Laban. Dia lari di umur 76 tahun, yang mana ini sudah tidak muda lagi. Ya. Dan di rumah Laban dia tinggal selama 20 tahun. Ini kita sudah belajar ya di buku kedua ya. Dan Yakub ini menikahnya sudah sangat tua ya, di umur 83 tahun dia baru menikah.
ya. Dan anak ke-11 Yusuf itu dilahirkan pada waktu umur dia 90 tahun, ya. Nah, setelah 20 tahun tinggal di rumah Laban, ya, dari umur 76 dan 20 tahun kemudian di usia 96 dia balik ke Kanaan. Dia balik ke Hebron, ya. Masih bertemu dengan ayahnya Ishak kembali, tinggal di Hebron. Dan kemudian kita tahu story-nya 1 tahun kemudian Yusufnya dijual ya ke Mesir, ya. Story itu kita sudah tahu ya kita sudah belajar buku kedua. Dan kemudian setelah Yusuf tahu bahwa ayahnya masih hidup, kan kemudian Yakub membawa semua 70 anggota keluarganya pindah ke Mesir. Ketika pindah ke Mesir itu usia Yakub 130 tahun. Di Mesir Yakub tinggal selama 17 tahun dan dia mati di Mesir pada waktu umur 147 tahun, ya. Kemudian anak-anaknya semuanya menguburkan Yakub, membawa Yakub iring-iringan yang begitu mewahnya, megahnya dari Mesir ke Kanaan. Jadi Yakub dikuburkan di Gua Makpela. Ketika di Mesir ya, menjelang ajalnya, itu Yakub mengangkat kedua anak Yusuf yang bernama Manasya dan Efraim sebagai anaknya. Tujuannya apa? Kita sudah belajar itu, tujuannya itu supaya Manasya dan Efraim tidak merasa bahwa mereka itu orang Mesir, tapi mereka adalah orang Israel yang juga menerima janji tanah di Kanaan, ya. Dan kemudian Yakub juga memberikan berkatnya kepada semua 12 anaknya, termasuk Manasya dan juga Efraim. Tetapi kepada Yehuda, dia memberikan hak sulung kepada Yehuda. Padahal Yehuda ini adalah anak keempat. Ya, kita sudah tahu ya kenapa Ruben anak pertama. Ruben ini anak pertama, tapi karena dia melanggar, karena dia meniduri istri ayahnya, maka hak sulungnya hilang. Kemudian anak kedua, ketiga, ya. Itu juga Simeon, Lewi, karena sudah melakukan pembunuhan, sehingga dia pun tidak menerima hak sulung. Sehingga hak sulung yang keempat adalah diberikan kepada Yehuda. Maka itu pemerintahan raja-raja semuanya dari Yehuda. Ya. Dan juga Yakub memberikan berkat yang spesial juga kepada Yusuf, ya, sebagai anak ke-11, memberikan berkat yang luar biasa besar kepada Yusuf. Itu kita juga sudah belajar. Jadi Yakub ini menjadi nenek moyang bangsa Israel, ya. Jadi kita lihat sepertinya Yakub sebenarnya hanya mau punya satu istri, tapi dengan lewat kehendak Tuhan somehow dia bisa mempunyai jadi 4 istri dan menjadi punya 12 anak yang menjadi kemudian menjadi 12 suku Israel. Jadi ini bukan karena perbuatan Yakub, tapi ini karena Allah yang berdaulat, Allah yang mengatur kehidupan Yakub sehingga untuk mempersiapkan Yakub supaya menjadi nenek moyang dari bangsa Israel yang besar. Kemudian nomor 4 ya, di dalam silsilah Yesus jelas sekali bukan anak pertama, bukan Ruben, bukan Simeon, bukan Lewi, tetapi Yehuda. Ya. Nah, Yehuda ini artinya memuji. Nah, sekarang kita lihat Yehuda. Ya. Waktu Yusuf itu waktu itu Yusuf itu kan rencananya waktu Yusuf datang menemui saudara-saudaranya, ya, waktu yang saudara-saudaranya waktu itu pada sedang mengembalakan di Sikem, apa yang terjadi kemudian? Saudara-saudaranya mau membunuh Yusuf kan, ya, mau bunuh Yusuf, tapi kemudian akhirnya ditaruh di lubang yang besar, ya. Jadi Yusuf dibuang di situ di lubang. Dan tadinya sudah mau dibunuh, tapi kemudian Yehuda dia mengusulkan daripada dibunuh kita jual saja Yusuf. Itu Yehuda yang mengusulkan, ya. Nah, anyway, di kemudian hari, ya, setelah itu Yehuda merasa berdosa dalam hati nuraninya dan kemudian dia pergi ke Adulam di Kanaan. Ini di Kejadian 38 ayat 1. Dan di Kanaan, Yehuda menikah dengan perempuan Kanaan yang bernama Shua dan mempunyai 3 orang anak yang bernama Er, Onan, dan Selah. Nah, di sini kita lihat bahwa Yehuda telah melakukan kesalahan yang fatal. Karena bapak leluhurnya, ya, Abraham, Ishak, Yakub, ya, sudah melarang ya untuk tidak menikah dengan perempuan Kanaan.
Tetapi di sini Yehuda menikah dengan perempuan Kanaan. Nah, karena dia tidak taat dan dia menikah dengan perempuan kafir, maka mengakibatkan tragedi dalam keluarganya. Kita lihat. Pertama-tama Yehuda dia mengambil Tamar ya sebagai menantunya bagi anak sulungnya. Tapi kemudian itu jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan membunuhnya. Nah, karena mati dengan tanpa keturunan, ya. Jadi menurut hukum perkawinan Israel, ya, jika anak sulung laki-lakinya belum punya keturunan, maka adiknya itu harus meniduri istrinya, istri kakaknya, ya, untuk memberikan keturunan. Nah, jadi ini siapa adiknya yaitu namanya Onan, ya. Nah, tapi si Onan ini jahat, ya. Dia nggak mau nanti dia punya anak tapi anak pertamanya dia itu ikut dalam silsilahnya si kakaknya, ya. Karena dia nggak mau, maka dia berbuat jahat, ya. Dia berhubungan intim sama Tamar ya oke-oke aja. Tapi masalahnya pikiran dia jahat. Setiap kali dia berhubungan, dia membuang air maninya keluar, ya. Maka itu kita tahu ya, yang namanya maaf ya kata-katanya, yang namanya onani itu ya dari onan ini kata dasarnya, ya. Jadi dia melakukan itu berulang kali sehingga Allah akhirnya membunuh Onan, ya. Tolong dibaca, Bu. Dari Kejadian 38 ayat 9, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Ya, karena Tuhan tahu perbuatan dia, maka Tuhan membunuh dia, mati, ya. Nah, Yehuda dia nggak tahu kesalahan dari kedua anaknya. Yehuda malah pikir ini si Tamar yang bawa sial, ya. Maka itu Yehuda nggak mau kasih anak ketiganya Sela, nanti jangan-jangan mati lagi di tangannya sama Tamar, ya. Maka kemudian dia memulangkan Tamar ke kampungnya. Nah, sekarang kita lihat si Tamar. Si Tamar ini, ya, kalau enggak dia menunggu ya, sampai Selanya, katanya oh Selanya masih kecil ya, jadi nggak bisa dulu ya. Oh, oke, dia tunggu di kampung. Tapi setelah Selanya semakin besar, tapi belum tetap juga tidak diberikan. Ya, nah Tamar ini, ya, dia sangat mendambakan keturunan. Ya, dia tahu bahwa keturunan Yehuda itu yang akan merusak perjanjian. Maka itu Tamar dia akhirnya mengambil keputusan untuk menyamar menjadi pelacur, ya. Ketika dia mendengar Yehuda datang ke kampungnya di Timna, ya. Nah, waktu itu dia mengajak Yehuda untuk tidur, ya. Seperti kan kalau pelacur kan mesti bayar, ya kan. Nah, waktu itu Yehuda janji mau bayar dengan anak kambing. Nah, tapi kan tentu waktu itu tidak membawa anak kambing, ya. Maka kalau begitu jaminannya apa? Terus Yehuda kasih ini cap materai, kalung dan tongkat, ya. Nanti kalau sempat kamu ke tempatku, kamu tunjukin itu kembaliin cap materai, kalung dan tongkat, nanti aku kasih anak kambing. Seperti itu. Nah, kemudian ternyata lewat Yehuda Tamar mengandung. Nah, ketika mendengar tentang Tamar yang hamil, tentu Yehuda marah sekali loh, gimana bisa hamil, kan seperti itu. Maka Yehuda mau membakar si Tamar. Tapi kemudian ketika Tamar menunjukkan jaminannya, Yehuda mengakui perbuatannya. Wah, perbuatan Tamar itu benar, ya. Ya, bukan di Kejadian 38 ayat 26, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Nah, sekarang kita mau lihat mengenai si Tamar ini. Tamar ini jelas-jelas sepertinya tidak bermoral karena dia sengaja banget menggoda mertuanya. Ya, dia bisa saja dituduh berzina. Ya, karena di zaman dahulu perempuan tidak ada harganya kan. Ya, Tamar ini benar-benar mempertaruhkan dia punya nyawa demi apa? Demi melanjutkan silsilah yang kudus dari Allah. Ya. Nah, sebenarnya
Perbuatannya itu kalau di mata dunia benar-benar tidak bermoral. Tapi herannya di Alkitab perbuatan dia adalah perbuatan yang beriman katanya. Ya. Nama Tamar itu artinya pohon palem atau tiang. Ya. Nah, Tamar ini berasal dari akar kata yang artinya mendirikan dengan tegak. Ya. Jadi kita lihat bahwa Tamar ini bagaikan tiang keluarga. Bagaikan tiang yang menegakkan kaum keluarga Yehuda. Bayangkan kalau Tamar ini tidak punya anak. Berarti silsilah Yesus terputus begitu saja. Karena sudah tidak ada lagi keturunannya. Habis Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda selesai. Tidak ada lagi. Ya. Bahkan sampai-sampai orang-orang di generasi berikutnya itu memuji nama Tamar. Ya. Tolong dibaca Bu ayatnya, Rut. Firman Tuhan diambil dari Rut 4 ayat 12. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Ini ketika kan ada juga orang perempuan namanya Rut, tapi itu kan masih lama ya, masih di generasi-generasi berikutnya ya. Nah, tetapi ketika orang-orang memuji Rut, itu sampai nama Tamar disebut ya sebagai nenek moyang. Jadi kita lihat betapa Tamar itu namanya harum. Kita lihat di situ ya. Ya, dan sampai-sampai Tamar ini ya. Tamar ini berarti kan juga bukan orang, dia adalah perempuan kafir ya kan. Sampai-sampai nama Tamar itu dimasukkan ya. Jadi dibilang Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Disinilah Allah menekankan imannya Tamar. Jadi dimunculkan dari Tamar. Ya. Nah, sekarang Yehuda sendiri, kita lihat di sini. Yehuda ketika Yakub ini mau mati, kan Yakub memberikan berkat kepada setiap anak-anaknya. Kepada Yehuda dibilang ini apa? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Berarti artinya apa? Tongkat ini kan adalah simbol dari raja. Ini mau kasih tahu bahwa raja-raja itu akan datang dari keturunan Yehuda. Dan juga dibilanginnya sampai dia dalam datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, dia ini kalau dalam bahasa Indonesia memang nggak jelas ini siapa dia, tapi dalam bahasa Inggris itu dibilangnya Silo dengan huruf besar, ya. Silo, ya. Artinya orang yang membawa damai dan istirahat. Kayak kita bilang apa Shalom, itu akar katanya sama, Shalom, Silo, ya. Orang yang membawa damai. Nah, jadi Silo itu siapa? Yaitu adalah Yesus Kristus, ya kan? Yang akan dilahirkan dari suku Yehuda. Jadi Yehuda setelah dia tahu bahwa Tamar itu hamil, ya, dan lihat imannya Tamar, ya, dia bisa menyadari kesalahan dia. Aduh, ya, aku hampir membuat silsilahku terputus dan menghentikan jalan kedatangan Mesias, ya. Maka dia sampai memuji Tamar bahwa Tamar ini lebih benar dari dia. Dan tapi yang luar biasanya, ya, Tuhan itu bisa mengatur ya dengan begitu ajaibnya ya. Sepertinya kebetulan tapi tidak kebetulan. Ya. Rasanya kebetulan bisa dia pergi ke Timna ketemu sama si Tamar yang pura-pura jadi palsu seperti kebetulan, tapi tidak demikian. Itu adalah Tuhan sudah merancangkan sehingga Yehuda mempunyai keturunan. Jadi luar biasa sekali. Sehingga Yehuda sisa hidup dia adalah hanya bisa memuji saja seperti arti nama dia, Yehuda, ya. Kemudian nomor 5 adalah Peres, ya. Peres artinya menembus keluar atau menerobos, ya. Jadi kita lihat ya ketika Tamar bersalin, ini juga anak kembar. Jadi sebenarnya banyak ya cerita mengenai anak kembar ya di sini ya. Cuma kita lihat Esau, Yakub, tapi yang diberikan adalah Yakub, ya, anak kedua. Terus juga kayak kakak adik Ismail dan juga Ishak,
ya, walaupun lain ibu, tapi kan bagaimanapun statusnya kakak adik. Itu pun kakaknya tidak diberi, tapi adiknya. Nah, kita lihat di sini, kalau untuk Tamar, ya, itu tidak ada adiknya yang menerima hak sulung, ya. Kita lihat di sini bahwa ternyata Peres ini mengambil hak sulung itu sudah dari sejak kandungan, ya. Tolong dibaca. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 38 ayat 28 sampai 30. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kimisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ayat 29, ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menebus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya harusnya anak sulung itu adalah Serah, ya kan? Sebenarnya Serah dulu yang keluar, ya kan? Tapi anak dalam kandungan sudah merebut hak sulung itu dari dalam kandungan. Dia buru-buru tarik itu si Serah sehingga dia keluar, menembus keluar. Jadi dia sudah merebut hak sulungnya di dalam kandungan, ya. Sehingga Peres ini menjadi anak sulung, ya secara jasmani dan rohani ya Peres ini, ya. Nah, kita lihat ya, ternyata ada arti dalamnya antara Peres dan Serah, ya. Sebenarnya anak pertamanya sebenarnya itu adalah Serah, ya kan? Serah yang keluar duluan, tapi tangannya dan kemudian diikat sama tali kirmisi. Kirmisi itu tali merah, tali warnanya merah, ya kan? Nah, ini artinya apa? Sebenarnya anak pertama itu siapa? Anak sulungnya adalah orang-orang Yahudi kan? Mereka adalah yang pertama kali menerima Injil kayu salib dari Yesus Kristus. Tapi kemudian mereka menolak Yesus, bahkan mereka menyalibkan Yesus, sehingga akhirnya apa? Yang menerima kayu salib itu siapa? Orang yang bukan orang-orang Yahudi kan? Orang-orang kafirlah yang menerima Injil tersebut. Ya. Ya, Kisah 13 ayat 26, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kamu berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, kemudian Peres kita lihat, Peres ini memperanakan Hesron dan Hamul, ya. Dan Peres dan Hesron itu menjadi nenek moyang Yesus. Jadi memang bukan kebetulan ya. Sedangkan kalau kita lihat keluarganya Zerah, ternyata keluarga Zerah itu keluarga yang tidak bagus ya. Bahkan dia keluarga yang membawa keluarga yang aib. Itu akan yang mencuri barang-barang ya ketika lagi setelah di zamannya Jenderal Yosua ya, ketika habis menaklukkan kota Yeriko, terus mau menaklukkan kota yang lain, itu akan mencuri barang-barangnya. Nah, maka itu membuat celaka bangsa Israel. Nah, akad ini berasal dari keluarga Zerah. Ya. Jadi bukannya kebetulan ya kita lihat bahwa ternyata yang meneruskan silsilah ini adalah Peres, bukan Zerah. Kemudian setelah Peres adalah Hesron. Hesron itu artinya mengelilingi dengan tembok atau dengan pagar. Kita lihat di sini, Hesron memiliki 5 anak laki-laki dari 2 istri. Tapi bukan berarti dia punya 2 istri berbarengan. Ya. Dikatakan bahwa istri yang kedua itu diperolehnya pada usia 60 tahun. Jadi istri pertamanya itu ada 3. Ada 3 anak dari istri pertama, yaitu Yeramael, Ram, dan Kelubai. Tapi kemudian istri pertamanya mati, kemudian setelah umur 60 tahun dia punya istri yang kedua. Lewat istri yang kedua dia punya 2 anak yaitu Segub dan Asyur. Berarti totalnya ada 5. Ada 5 anak. Tetapi semuanya bagus-bagus namanya ya. Yeramael artinya oh Allah berbelas kasihanlah. Ram artinya tinggi, Kelubai artinya anjing, Segub tinggi dan agung. Tapi pas namanya Asyur
kok artinya kurang bagus, gelap. Ya. Nah, diperkirakan Hesron sudah mati ketika Abiah, yaitu istri keduanya itu melahirkan anak dengan seorang diri. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya, keluarga Hesron ini membentuk kaum keluarga yang besar. Kenapa? Karena ternyata dari keluarga Hesron itu banyak banget ahli-ahli Taurat. Jadi ahli-ahli Taurat itu datangnya dari keluarga Hesron. Ya. Jadi kalau ahli Taurat ya, itu tentunya yang mengajarkan Alkitab ya, sehingga dia menjadi pagar rohani ya, menjaga kaum keluarganya. Jadi cocok sekali artinya Hesron ini, mengelilingi dengan tembok ya, bagaikan mengelilingi tembok seperti arti namanya ya. Jadi keluarga Hesron adalah keluarga yang mulia, yang di mana banyak sekali kaum-kaum ahli surat atau ahli Taurat ya, yang menjaga perjanjian Allah dalam keluarga Hesron. Nah, sekarang Hesron ini sangat unik ya. Kenapa? Karena dia matinya di Efrata di Kaleb. Ya. Nah, Efrata di Kaleb, Efrata ini adalah nama lain dari Bethlehem. Nah, sebenarnya Hesron ini adalah termasuk dari 70 orang yang masuk ke Mesir. Kan Yakub ya. Jadi Yakub, Yehuda semuanya itu Hesron, ada nama Hesron di situ di Kejadian 46 ayat 12 itu Hesron ada di situ. Tapi kalau memang Hesron sudah bisa masuk ke Mesir, kenapa dia matinya di Kanaan? Kenapa dia bisa matinya di Bethlehem? Berarti ya, sebelum dia mati, dia bermigrasi pulang kembali ke Bethlehem. Jadi orang-orang Israel ya, semuanya di sana. Tapi mungkin Hesronnya dia kembali ke Kanaan. Mungkin setelah masa kelaparan lewat, kemudian Hesron merasa sudah masa kelaparan sudah lewat, sehingga dia membawa keluarganya, dia pulang kembali ke Kanaan, dan dia sampai matinya di sana. Ya, karena mungkin Hesron dia merasa bahwa kan Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan sebagai pusaka, maka ketika masa kelaparan sudah lewat, dia yang pulang ke Kanaan ya. Kemudian kita lihat Ram ya. Ketika itu ya, Ram ya adalah anak kedua daripada Hesron. Jadi tadi kita lihat di sini Hesron ya, anak pertama Hesron siapa? Yeramiel, Ram dan Kelubai. Tapi ternyata yang meneruskan di dalam silsilah Yesus habis Hesron bukan Yeramiel, tetapi Ram. Ya, tetapi Ram. Ya. Nah, apa artinya Ram? Ya, Ram artinya diangkat dengan tinggi atau tinggi. Ya. Nah, kita lihat kenapa sih kok bisa jadi anak kedua yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus? Ternyata kalau kita lihat Yeramiel, kakaknya Ram, ini memiliki istri lain. Beda dengan ayahnya, ya. Ketika dibilang mengenai ayahnya Hesron, istri keduanya itu sepertinya nggak ada masalah. Tapi pas Yeramiel punya istri lain juga. Tetapi lucu dikatakan gini, tetapi Yeramiel mempunyai seorang istri lain. Nah, kalau dibilang mempunyai seorang istri lain berarti istrinya yang pertama masih hidup. Ya. Sepertinya diduga dia kurang saleh. Ya. Dan karena dengan itu kita lihat ternyata keturunan Yeramiel itu rata-rata hampir terputus keturunannya ya. Kalau saya lihat anak semua keturunan Yeremiah lihat, saya lihatnya mati tidak punya anak, Yeternya mati nggak punya anak, Sesana juga hanya punya anak perempuan. Ya, jadi kalau habis dari Hesron kemudian diserahkan kepada Yeremiah, maka bisa terputus ya silsilah Yesus Kristus itu. Nah, maka kita lihat di sini bahwa dari Hesron yang melanjutkan silsilah iman adalah Ram, anak keduanya. Ya. Nah, tetapi Ram ini ya di dalam silsilah Lukas agak beda. Namanya bukan Ram, tapi ditulisnya adalah Arni. Ya.
Tetapi ternyata dalam naskah standar tekstur reseptus ya, ternyata nama Arni ini juga ditulisnya Aram juga, yang artinya sama dengan Ram. Ya, kalau di Lukas 3 ayat 33 ditulisnya anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, kan Hesron, Peres, Yehuda sama ya. Tapi di sini bukan Ram, tulisannya Arni. Ya. Tapi ternyata dalam naskah aslinya sebenarnya Aram atau Ram, ya, sama. Yang sama-sama artinya tinggi. Ya. Jadi kita lihat bahwa Ram walaupun dia anak kedua, tetapi dia telah diangkat tinggi sesuai dengan arti namanya dan bisa masuk ke dalam silsilah Yesus. Ya. Jadi pastilah dia menjalani kehidupan yang merendahkan dirinya sehingga Tuhan meninggikan nama dia. Nomor 8 ya. Aminadab. Ya. Aminadab ini artinya umatku yang ningrat. Nah, Aminadab itu ternyata berbesanan dengan Harun. Ya, kita lihat, tolong dibaca Bu ayatnya. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 6 ayat 22. Dan Harun mengambil Elisaba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eliasar, dan Itamar. Iya, berarti besanan ya sama imam besar Harun ya, besanan ya. Jadi Aminadab ini dia menikah dengan Eliseba ya. Ya, Elisabesnya artinya Allah bersumpah atau Allah atas sumpah. Nah, jadi Elisaba punya 4 anak, punya 4 anak ya, Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar ya. Nah, Nadab dan Abihu ini mati tanpa anak ya. Karena dihukum Tuhan yang telah mempersembahkan api asing. Maka kemudian Eleazar lah anak yang ketiga yang menjadi imam besar. Ya, kita lihat di sini. Ini salah nih tulisan bukan Elisa ya, Eliseba. Eliseba ya. Nah, tetapi kita lihat di sini ya. Ram sama Aminadab ternyata ini bukan ayah dan anak. Kenapa? Karena Hesron, ayah Ram, ya, itu termasuk 70 orang yang masuk ke Mesir di tahun 1876 SM. Ya. Sedangkan Aminadab ya, dan juga Nahason itu hidupnya di zaman Exodus. Itu hidupnya di zaman kehidupan padang gurun. Kan kalau udah ada namanya Harun, Musa itu kan berarti di zaman padang gurun kan? Kalau begitu bagaimana mungkin selama 430 tahun kehidupan di Mesir cuma ada 4 generasi, yaitu Hesron, Ram, Aminadab, dan Nahason. Jadi kita lihat di sini bahwa ternyata di sepanjang sejarah 430 tahun perbudakan di Mesir ada banyak generasi yang dibuang, yang dihapuskan. Ya. Jadi kita lihat di sini antara Ram sama Aminadab ini bukan ayah sama anak. Ya. Karena Ram hidupnya di awal kehidupan di Mesir dan sedangkan Aminadab itu di zaman kehidupan padang gurun. Berarti sudah Exodus dari Mesir kita lihat di sini. Jadi kita lihat beda ya. Ada jarak ya. Berarti ada banyak generasi-generasi yang dibuang. Jadi sesuai dengan arti nama Aminadab, Allah menganggap agung umatnya yang telah dipilihnya dan Allah membuat perjanjian dengan umatnya. Kemudian habis Aminadab adalah Nahason. Nah, Nahason adalah, kalau Aminadab sama Nahason ini benar-benar ini ya, Aminadab dan Nahason ini benar-benar ayah dan anak. Ayah dan anak. Hesron sama Ram juga adalah ayah dan anak. Tapi antara Ram sama Aminadab itu bukan ayah dan anak ya. Sekarang kita lihat Nahason ya. Nah, Nahason itu hidupnya di zaman dia adalah generasi pertama di padang gurun ya. Kita lihat bahwa dari 12 suku yang paling besar jumlahnya adalah suku Yehuda. Ya. Kita lihat jumlah tentara suku Yehuda itu ada 74.600.
yaitu laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dan sanggup berperang. Tetapi dari 74.600, Musa memilih Nahason sebagai pemimpin suku Yehuda. Berarti pastilah dia orang yang memiliki teladan yang baik sehingga dia bisa terpilih dari 74.600. Ya. Dan kita lihat ya, ketika Tuhan suruh Musa mendirikan kemah suci, dan setelah kemah suci itu berdiri, itu diadakan upacara pengudusan. Dan disuruh bahwa tiap-tiap suku memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan juga memberikan persembahan syukur. Dan pada waktu itu, siapa yang pertama kali memberikan persembahan? Yaitu Nahason. Ya, itu ada di Bilangan 7 ayat 1-3 dan juga di ayat 12. Ya, jadi kita lihat bagaimana Nahason ini adalah selalu yang terdepan dalam memberikan persembahan pada waktunya. Kemudian kita lihat juga setiap kali umat Israel itu berganti tempat dari tempat perkemahan pertama ke perkemahan yang berikutnya, pindah lagi itu mereka bukan berjalan dengan sembarangan, tapi mereka itu berjalannya sesuai dengan suku masing-masing, ya. Jadi seperti kayak tentara gitu, sesuai dengan grupnya masing-masing. Nah, waktu itu Tuhan memerintahkan bahwa ketika berjalan itu harus dengan, karena ada 12 ya, ada 12, jadi dibikinlah 4 kelompok, yaitu 3, 3, 3, 3, seperti itu. Ya. Nah, 3, 3, 3 berarti kelompok yang pertama harus jalan duluan. Nah, kelompok pertama itu ada 3 suku, yaitu siapa? Yaitu suku Yehuda, suku Isakar, suku Sebulon. Nah, dari 3 suku ini, siapa yang jalan dulu? Yang di depan yaitu suku Yehuda. Nah, kalau setiap suku harus memegang panji-panji, berarti yang di depan mesti ada 1 orang lagi. Itu siapa? Yaitu Nahason. Ya, jadi kita bisa lihat ya, setiap kali pindah tempat, ya, berbaris, ya, 3, 3, 3, itu pun Nahason paling depan. Seperti itu. Ya, berdiri terdepan berarti seperti seorang perintis ya, yang tentu kalau di depan lebih banyak berkorban, ya. Seperti itu. Jadi Nahason ini menggambarkan Yesus ya, yang berjalan di depan ketika dia masuk ke dalam masuk ke Yerusalem untuk yang terakhir kalinya. Dikatakan Yesus mendahului murid-muridnya. Yesus berjalan di depan. Itu ada tertulis seperti itu. Ya. Markus 10 ayat 32 dan Lukas 19 ayat 28. Nah, kemudian Salmon. Mungkin jarang ada yang tahu siapa ini Salmon, ya. Nah, itu tadi kan Nahason adalah generasi pertama. Kita sudah belajar bagaimana generasi pertama semuanya mati kecuali Yosua dan Galeb. Dan Yosua dan Galeb dengan siapa yang masuk Kanaan, yaitu generasi kedua. Berarti Salmon ini adalah generasi yang kedua. Ya. Nah, Salmon ini lucu banget. Salmon artinya ternyata baju luar atau pakaian atau mantel. Salmon ini menikah dengan si Rahab. Rahab ini adalah pelacur Yeriko. Mungkin kita udah sering dengar nama-nama Rahab ini, tapi kita nggak pernah dengar nama Salmon. Ya. Nah, kita lihat Rahab ini pelacur yang tinggal di tembok Yeriko. Kok bisa tinggal di tembok Yeriko? Itu karena tembok Yeriko itu terkenal sangat tebal, ya. Tembok luarnya aja udah 1,8 meter. Tingginya 9,2 meter. Dan jarak dengan tembok dalamnya itu ada 4,5. Ya, berarti kan ada tembok dalam dan tembok luar. Tembok luar 1,8. Tembok dalamnya 1,8. Berarti kita buletin 2 sama 2 berarti 4, ya kan? Kemudian jarak dari tembok ke tembok itu udah 4,5, berarti lebarnya itu kurang lebih 8,5 meter lebar tembok itu. Itu mobil pun bisa jalan, ya. Kita tahu dong kalau namanya apa itu berarti kayak 2 ruko ya. Kalau di Indonesia kan ruko itu kan rata-rata lebarnya 4,5 meter, ya. Berarti itu 8,5 meter cukup besar. Ya bisa bikin rumah lah di situ, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi
si Rahab ini bisa tinggal di situ, ya. Jadi temboknya pun juga seperti kayak perumahan juga ya. Dan di Yosua 6 ayat 2 dikatakan bahwa Yeriko ini tempat berdiam pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, sekarang dua pengintai ini, kita sudah tahu story-nya bagaimana dua pengintai ini mencari informasi dari Rahab, dan Rahab membantu mereka menyembunyikan dua pengintai. Nah, kita lihat si Rahab. Sebenarnya bagi orang-orang Yeriko, Rahab ini adalah pengkhianat bangsa yang mana menyembunyikan dua orang pengintai yang nanti mau memusnahkan bangsa Yeriko. Ya. Tapi Rahab ini kita lihat ya, dia lebih memilih bangsa Israel daripada bangsanya sendiri. Kenapa dikatakan dia memiliki pandangan yang cerdas? Ya, kenapa? Kita baca Yosua 2 ayat 9 sampai 10. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebarau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Iya. Jadi di sini ceritanya Rahab bilang sama dua pengintai itu, wah, kami udah dengar loh, Tuhan ngeringin air laut Teberau ya. Udah gitu gimana kamu bisa menang melawan Raja Amori, raja ini menang terus. Loh, si Rahab ini kan pelacur, kok bisa tahu ya semua story-story seperti itu, ya kan? Nah, ternyata kita tahu dong jadi dia itu pelacur, ya sambil ngeladenin itu orang ngomongnya apa aja. Ya, laki-laki itu ya sama Rahab sampai cerita itu, cerita ini itu. Jadi Rahab dengerin terus ya kan. Dengerin, dia dapat info semua. Ya. Informan ini Rahab ini ya. Walaupun dia pelacur, jadi laki-laki tuh ngomong aja semua. Wah, jadi dia dengerin terus. Oh, begitu. Oh, begitu. Dan dia lihat, wah, berarti Tuhannya bangsa Israel ini luar biasa ya. Dan dia baru sadar Tuhannya Israel itu sangat hebat ya. Sampai-sampai Rahab ini bilang Tuhan adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Kalau begitu, kalau aku mau selamat, aku harus ikut Tuhan yang lebih hebat daripada Tuhannya bangsa Yeriko. Seperti itu ya. Maka itu kemudian kita lihat ya, bahwa Rahab ini yakin, kalau aku mau selamat, aku mesti ikut Tuhan yang lebih hebat ya. Maka itu Rahab bilang sama kedua pengintai, aku kasih kamu ya, aku selamatin kamu, tapi kamu harus balas aku ya. Kamu mesti selamatan seluruh keluargaku. Ya. Akhirnya kedua pengintai itu berjanji, oke lah ya, nanti keluargamu aku selamatkan, tetapi kamu harus gantung tali yang berwarna merah ya, tali kirmisi. Sebenarnya ini bukan benang ya, kalau bahasa Indonesianya bagaimana benang bisa kelihatan ya, digantung di jendela ya kan. Tali kirmisi ya. Tali kirmisi itu dikatakan di jendela ya. Terus jadi ketika bangsa Israel menumpas Yeriko, dia melihat jendela itu ada tandanya ya kan. Ada tandanya sehingga yang di rumah itu tidak diapa-apakan. Jadi tali kirmisi pada jendela itu seperti kita waktu mau eksodus kan, ya, ketika darah domba dibubuhkan pada tiang pintu sehingga maut ini ketika Paskah, maut itu melewati pintu itu, ya. Jadi sehingga ketika malaikat maut melihat
di pintunya ada darah, maka dia lolos. Dia hanya melewati rumah itu, sehingga umat Israel lolos dari malaikat maut. Ya, nah kita lihat di sini sampai-sampai akhirnya perbuatan Rahab ini pun diakui sebagai perempuan yang beriman. Dan luar biasanya ketika iman Rahab diakui, itu ditaruhnya di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah ketika bicara tentang Abraham. Ya. Di Yakobus 2 ayat 23 sampai 25, saya baca aja dari ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita lihat di sini, ya, ketika bicara mengenai si Abraham yang adalah sahabat Allah, ya, dan kemudian bicara lagi bahwa iman itu ya bukan hanya iman saja tanpa perbuatan, tapi iman harus disertai dengan perbuatan. Kemudian dikasih contoh. Contohnya adalah siapa? Ternyata si Rahab. Ya. Jadi Rahab ini dibenarkan karena perbuatannya. Ya, yaitu dengan dia itu rela mempertaruhkan nyawa dia untuk menyembunyikan orang yang disuruh dalam rumahnya, menyembunyikan 2 pengintai. Ya, seperti itu. Kita lihat imannya Rahab. Ya, jadi bukan hanya dia bilang, "Oh, aku percaya sama Tuhan Israel." Tapi dia siap mati nggak untuk menolong bangsa Israel, seperti itu. Oh, jadi ada buktinya apa? Perbuatan dia, yaitu dengan menyembunyikan 2 pengintai. Jadi iman Rahab itu ada perbuatannya, diakui di situ. Ya. Sekarang tadi bicara mengenai si Rahab ya. Sekarang bagaimana dengan si Salmon? Ya. Kenapa Salmon hubungannya apa sama Rahab? Karena Salmon menikah dengan Rahab. Ya. Jadi kita lihat di sini tadi mana? Nih, Matius 1 ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Berarti Salmon istrinya Rahab. Ya. Salmon itu adalah salah satu dari 2 pengintai. Ya. Nah, Salmon ya, kok mau menikah dengan Rahab yang adalah pelacur? Kalau Salmon ini hatinya sempit, walaupun imannya Rahab itu bagus, dia tetap tidak mau kawinin Rahab. Ya, karena dia melihat background-nya si Rahab ini. Ya. Tapi Salmon ini artinya baju luar, pakaian, mantel. Jadi artinya apa? Salmon ini menutupi masa lalu perempuan itu. Ya, seperti memakaikan baju luar, seperti memakaikan pakaian, dan Salmon menikah dengan dia. Ya, jadi seperti kayak kasih gitu. Ya, kasih yang menutupi dosa. Ya, jadi Salmon ini seperti gambaran Yesus yang menutupi dengan sempurna dosa-dosa kita dan mengakui kita sebagai orang benar. Ya, Wahyu 7 ayat 3 sampai 4, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Jadi orang yang telah mengenakan pakaian darah berharga Yesus haruslah mempunyai hati yang luas, hati yang penuh kasih seperti Salmon. Ya, jadi dulu Pendeta Abraham Pak waktu berkhotbah dia bilang kita ini harus jadi tong sampah. Apa maksudnya tong sampah? Jadi ketika orang itu curhat sama kita, kan yang namanya teman-teman pasti dong pernah curhat, ya. Nah, ketika curhat kita harus jadi tong sampah. Artinya kita dengerin dia, terus udah kita simpan. Kalau udah tong sampah kan udah tutup, ya. Tapi kalau kita menyampaikan lagi kepada orang lain itu bukan tong sampah namanya. Jadi kita harus mempunyai hati yang luas, ya, yang bisa mendengarkan orang, curhatannya orang, memberikan penghiburan kepada orang, ya, seperti itu. Dan juga kita sendiri ini saya ngajarin ini bukan berarti saya lebih bagus dari ibu-ibu di sini ya maksudnya. Tapi kadang kita sendiri suka suka lihat background kesalahannya dia terus gitu ya. Jadi
mengorek-ngorek kesalahan masa lalu, padahal sebenarnya udah selesai, tapi tetap aja dikorek-korek masa lalunya terus diungkap-ungkap terus seperti itu, ya. Jadi kita harus bisa seperti Salmon, ya, yang mana dia menutupi semua yang Rahab yang dulunya pelacur, dengan dia menikah dengan Rahab, udah. Jadi hal-hal yang gelap itu, hal-hal yang tidak baik itu seperti ditutupi, seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah Salmon adalah Boas. Ini juga antara Salmon sama Boas ini sangat jauh sekali, ya. Karena Salmon menikah dengan Rahab, berarti dia kan hidupnya di zaman penaklukan Kanaan, ya kan? Generasi kedua. Tapi Boas itu hidupnya di ending, di akhir zaman hakim-hakim. Jadi kita lihat di sini antara Salmon sama Boas juga ada periode 340 tahun zaman hakim-hakim yang mana banyak generasi-generasi yang dibuang juga. Ya, kita lihat di sini, ya. Jadi Salmon sama Boas itu bukan ayah dan anak, ya. Ada generasi yang dibuang. Nah, sekarang kita mau lihat ceritanya si Boas ini, ya. Kok bisa ada si Boas? Kita cerita dulu mengenai si Elimelek, ya. Jadi pada waktu itu di apa? Di daerah tanah Yehuda terjadi kelaparan. Sehingga Elimelek, ya, yang kebetulan dia adalah sanak saudaranya si Boas, dan Naomi istrinya, dia pergi ke tanah Moab. Ya, karena dia pikir di sana di tanah Moab ada apa? Ada roti di sana. Jadi dia membawa keluarganya, membawa istri dan 2 anaknya pindah ke tanah Moab. Nah, namanya kurang bagus ya, nama-nama kedua anaknya. Kalau dilihat ya, Mahlon itu artinya terjangkit penyakit, ya. Terus Kiljon artinya lemah sekali, ya, kurang bagus namanya, ya. Nah, kemudian di tanah Moab, ya, ketika Elimelek itu mati di tanah Moab, kemudian Naomi itu menikahkan kedua anaknya dengan perempuan Moab. Yang pertama dengan Orpa, yang artinya tengkuk leher atau punggung, dan yang kedua dengan Ruth, yang artinya teman, ya, atau sahabat, ya. Nah, tapi setelah 10 tahun di Moab, ya, entah kenapa juga tidak punya anak, ya, masing-masing nggak punya anak, ya. Kedua anak laki-lakinya ini mati. Sehingga akhirnya Naomi kepengen pulang ke kampung karena suaminya mati di tanah Moab, anak keduanya, dua anaknya juga mati. Nah, waktu itu Naomi dia beres-beres, dia mau pulang kembali ke Kanaan. Kemudian di tengah jalan Naomi bilang sama kedua mantunya, "Udah sana kamu balik lagi ke rumah orang tua kamu, Orpa, pulang sana, Ruth," gitu. Nah, tapi waktu itu Orpa langsung nurut, "Ya udah aku pulang, bye-bye," begitu. Tapi Ruth bilang tidak. Dia bilang apa sama Naomi, ya. Dia bilang, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Jadi Ruth ini mau ikut Naomi kemanapun juga Naomi pergi. Nah, Ruth udah menganggap Naomi seperti ibunya sendiri. Padahal ini lain bangsa, lain bangsa. Nah, akhirnya tibalah mereka di tanah Kanaan, ya. Nah, di tanah Kanaan, ya, kemudian Naomi menyuruh Ruth untuk memungut jelai, ya, memungut jelai. Nah, dia memungut jelai tentu dari ladang ke ladang, ya. Dan karena dia sebagai orang yang miskin, ya, hanya memungut sisa-sisa jelai, artinya jelai yang jatuh-jatuh, ya. Kayak sisa-sisa. Nah, kita lihat kebetulan si Ruth ini lagi memungut di ladangnya Boas. Ya. Nah, Boas ini ternyata adalah orang yang baik hati. Ya. Kalau dia lihat ya banyak orang-orang yang miskin lagi memungut-mungut jerami, dia bilang sama karyawan dia, nanti waktu kamu ikat-ikat musti pura-pura kamu lepasin juga berkas-berkasnya, supaya pura-puranya itu yang jatuh. Jadi, Boas ini mau kasih apa,
kasih gandumnya juga kepada orang-orang yang miskin itu. Ya, jadi kita lihat betapa Boas ini orang yang tidak pelit, ya, orang yang mau menolong orang yang miskin, ya, dan orang yang juga Boas ini kita lihat dia bisa tidur di ladang, dia bisa makan bersama pekerjanya, berarti orang yang sederhana walaupun dia kaya raya, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Pada akhirnya, kenapa sih Boas ini bisa menikah dengan Ruth? Kita mau lihat ini. Waktu itu, ketika Naomi lihat membawa Ruth membawa pulang banyak berkas. Kok bisa dapat banyak berkas? Dapat membawa banyak gandum. Oh iya, aku tadi mungut di ladang itu, gitu katanya Naomi. Oh, ya, itu kan ladangnya itu apa? Saudara suaminya dia gitu. Aku tahu si Boas ini. Udah kalau gitu kamu pungut aja di situ. Ya. Kemudian Naomi langsung berpikir, wah ini Ruth bisa menikah ini sama si Boas ya. Karena kenapa? Karena Elimelek ini ya suaminya kan kalau menurut hukum ya hukum perkawinan itu ada sistem goel. Artinya tuh kalau sanak keluarganya tidak punya keturunan, maka sanak keluarga yang lain tuh bisa meniduri istrinya dan kemudian memberikan keturunan seperti itu. Jadi langsung Naomi berpikir wah ini Boas bisa nih sebagai penebus supaya suaminya bisa memperoleh keturunan. Maka kemudian Naomi menyuruh Ruth untuk ke tempat ladang Boas. Ya. Nah, waktu itu Naomi bilang dan si Ruth nurut ya apa yang disuruh sama Naomi ya. Nah, kemudian setelah apa? Tadi kan ini kan ada dibilang kan ya. Ruth itu dia pergi ke tempatnya si Boas yang lagi tidur, kemudian Ruth bilang, tolong kembangkan sayapmu ini ke aku gitu. Jadi maksudnya tolong tebus aku gitu, maksudnya seperti itu ya. Terus Boas bilang, oke, aku akan tebus kamu gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut silsilah ada keluarga yang lebih dekat dengan Elimelek, katanya Boas. Jadi aku nggak bisa langsung tebus kamu. Nah, maka kemudian Boas itu memanggil saudaranya yang lebih dekat, ya. Dia tanya, kamu mau nggak menebus si Naomi ini? Kemudian orangnya bilang, ya, oke, aku mau gitu. Tapi kalau kamu mau nebusnya ladangnya Naomi, kamu harus itu loh menikah dengan si Ruth itu, yang orang Moab itu. Oh, gitu ya? Aku nggak mau lah, nggak mau gitu. Nah, jadi karena nggak mau, kemudian akhirnya penebus yang berikutnya siapa? Yaitu Boas. Dan kemudian akhirnya Boaslah yang menebus Ruth. Seperti itu, ya. Jadi Boas akhirnya menjadi orang yang menebus Naomi, dan dari Boas dan Ruth ini kemudian mempunyai anak namanya Obed. Obed ini adalah kakaknya Daud. Ya. Jadi kita lihat lucunya ya, selama 10 tahun dengan Mahlon, dengan suaminya yang dulu, itu Ruth nggak punya anak. Tapi dengan Boas langsung punya anak. Ya, jadi kita melihat bagaimana Allah itu membuat Ruth bisa mempunyai anak. Ya. Dengan suaminya yang lama tidak punya anak selama 10 tahun. Malah udah gitu mati. Ya. Tapi dengan Boas langsung punya anak. Ya. Dan kemudian setelah itu Obed ini diurus oleh Naomi. Ya. Jadi Naomi seperti punya anak lagi. Ya. Obed. Jadi kita lihat akhirnya silsilah ini tidak terputus. Ya. Tidak terputus dan bisa nyambung lagi dengan Boas. Dengan Obed. Ya. Jadi dengan kita lihat bahwa ternyata Obed ini adalah kakek dari Daud. Nah, sekarang Obed. Obed itu artinya hamba atau artinya melayani. Nah, waktu Obed lahir, yang kasih nama tetangga, ya. Para tetangga yang kasih namanya, ya. Jadi kita lihat meskipun Ruth yang melahirkan Obed, tapi Naomi yang memelihara Obed seperti anaknya sendiri, ya. Jadi otomatis ketika Obed sudah menjadi besar, Obed pun yang gantian memelihara dan melayani Naomi dengan baik. Kita baca ayatnya, Bu. Dari Rut 14:15,
Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Iya, tadinya Naomi punya 2 anak laki-laki, ya, tapi nggak ada gunanya ya, mati itu juga semuanya. Malah dia punya menantu yang dari suku lain padahal ya kan, suku lain tetapi lebih berharga karena bisa memberikan anak yaitu Obed yang nantinya bisa mengurus Naomi di masa Naomi menjadi tua ya. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Iya. Jadi anak itu diberikan walaupun Ruth yang melahirkan tapi diberikan kepada Naomi ya. Jadi sepertinya silsilahnya sepertinya seakan-akan tuh anaknya Naomi seperti itu ya. Nah, kemudian kemudian Obed ya. Obed melahirkan Isai ya, punya anak. Isai itu artinya hidup atau eksis atau ada. Kita lihat si Isai ya. Isai ini punya 8 anak ya. Isai punya 8 anak. Tapi pada waktu itu Daud ini adalah anak yang nomor 8. Waktu itu Daud kan sebagai gembala ya, gembala domba. Jadi Daud itu lagi ngurus domba. Ya. Nah, ketika itu raja yang lagi jadi raja adalah Raja Saul. Tapi karena Raja Saul itu telah berbuat tidak berkenan di hati Tuhan, maka kemudian Tuhan mau mencari penggantinya raja yang baru. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Ya. Pada waktu itu sampai di rumahnya Isai, tentu Samuel kepengen mengurapi anak sulungnya Isai. Karena anak sulungnya itu tinggi, besar dan perawakannya baik. Tapi kemudian Allah menolaknya. Ya. Kemudian karena Allah menolaknya, lalu Nabi Samuel bilang, "Kalau gitu mana anakmu yang lain?" Jadi kemudian Isai kasih, nih anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Disodorin semuanya. Tapi Isai hanya kasih 7 anak kepada Nabi Samuel. Terus Nabi Samuel bilang, emang cuma ini anaknya gitu. Isai sampai lupa kenalin si Daud, ya cuma ini gitu. Karena dia ya itu mah nggak penting lah si Daud gitu maksudnya. Daud mah masih kecil cuma jadi gembala itu istilahnya nggak perlu aku tunjukin ke kamu lah, nggak mungkin terpilih istilahnya seperti itu kan. Coba tolong dibaca Bu ayatnya. Dari Samuel 16 ayat 6-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Iya. Ya. Nah, jadi pada akhirnya ketika Isai bilang, ada sih sebenarnya nomor yang paling bontot, paling nomor 8, tapi dia masih menggembalakan itu. Cepat panggil, katanya Nabi Samuel. Akhirnya dipanggil juga ya. Nah, ketika dipanggil lah baru Tuhan bilang yang ini. Baru kemudian Nabi Samuel mengurapi Daud. Ya. Nah, setelah Daud diurapi, ya, Isai itu melihat ya semua proses dari Daud diurapi sampai menjadi raja. Jadi setelah dia diurapi oleh Nabi Samuel, terus dia melihat bagaimana Daud itu diangkat posisinya menjadi pemain kecapi buat Raja Saul ya. Sehingga ketika Saul lagi gundah ya, lagi ada roh jahat, maka si Daud itu main-main kecapi, kemudian roh jahatnya keluar dari Saul ya.
Jadi Daud ini bolak-balik keluar masuk istana buat main kecapi, ya. Nah, kemudian ada lagi saat yang di mana waktu itu Isai menyuruh Daud, "Sono kamu tengokin kakak-kakak kamu yang lagi berperang sama orang Filistin." Nah, waktu itu Daud membawa banyak makanan, membawa oleh-oleh buat kakaknya ya ke sana, dan ternyata di medan perang tahu story mengenai Goliat kan. Nah, akhirnya waktu itu Daud akhirnya menang dengan Goliat, ya. Nanti kapan-kapan ketika kita bicara mengenai Goliat, kita bahas sendiri Daud mengenai Goliat, ya. Nah, kemudian karena Daud menang melawan Goliat, kita lihat bahwa ternyata orang-orang itu pada memuji-muji Daud, ya. Wah, kalau Daud kalau Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh puluhan ribu. Jadi kesel Saul. Kok si Daud dipujinya puluhan ribu, aku cuma ribuan, dia puluhan ribu. Kesal. Saul menjadi iri hati. Kemudian Saul hendak membunuh Daud. Dan kemudian Daud lari ya, menjalani kehidupan pelarian selama 10 tahun. Ya. Nah, waktu itu kalau zaman dulu, kalau orang itu lagi kalau rajanya mau membunuh orang, itu pasti biasa satu keluarga mau dibunuh. Seperti itu. Maka seluruh keluarganya termasuk ayahnya mengikuti Daud. Ya, ikut serta juga dalam pelarian. Ya. Sampai akhirnya Daud dilantik menjadi raja atas Yehuda, sampai akhirnya menjadi raja atas Israel. Di sini Isai melihat, dia menyaksikan bahwa Allah adalah sungguh-sungguh sosok yang hidup. Ya, dia adalah bukti, dia melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dari anak dia yang nomor 8 yang nggak sangka bakal jadi raja, kemudian kehidupan yang susah, yang tadinya awalnya bagus dipuji-puji sejak bunuh Goliat ya. Dan terus sampai akhirnya hidup dalam kesusahan, hidup dalam pelarian sampai tahu-tahu menjadi raja. Jadi Isai melihat luar biasa pekerjaan Tuhan di situ, ya. Jadi dia adalah seperti, maka sesuai dengan arti namanya yang adalah ada atau hidup, ya. Ya. Jadi Ishak sadar bahwa Allah adalah sosok yang sungguh hidup dan firman Tuhan itu benar-benar hidup dan bekerja dan pasti digenapi. Dan juga luar biasa sekali, nama Ishak itu sampai disebut di Yesaya 11 ayat 1 dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taluk yang akan tumbuh dari pangkal yang akan berbuah. Kita lihat tunggul Isai, ya kan? Jadi ketika Nabi Yesaya sedang memberikan nubuat, ya, nubuat tentang kedatangan Mesias, itu nama Isai sudah disebut. Katanya keluarnya dari tunggul Isai. Artinya keluar dari keturunan Isai. Ya. Jadi Isai ini menerima kemuliaan dan berkat bahwa namanya dipakai untuk menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Kemudian yang nomor 14 adalah Daud ya. Artinya teman atau orang yang dikasihi. Nah, kalau nanti kita belajar ya mengenai kehidupan pelarian Daud, kita bisa melihat bahwa bagaimana kehidupan kesengsaraan Daud itu semuanya menggambarkan tentang kesengsaraan Yesus. Kita lihat bagaimana Daud dikejar-kejar Saul ya, sampai tidak ada tempat untuk tidur ya. Ini pun menggambarkan mengenai Yesus yang lahir di palungan, ditolak dari Nazaret dan tidak ada tempat untuk istirahat. Ya, itu di Matius 8 ayat 20. Dan kemudian ketika Daud berdoa, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini sama dengan perkataannya Yesus ya. Eli, Eli lama sabachthani. Jadi kalau nanti ya, ini kan PR ya, baca Mazmur 22. Ya, ini Mazmur 22 itu masalah tentang penderitaannya Daud yang mana semuanya mirip seperti Yesus ya, setiap ayat itu. Ini hanya sebagian aja saya catat. Daud kehabisan tenaga, seperti air tercurah, segala tulangku terlepas sendinya, itu di ayat 15. Itu maksudnya cerita mengenai Yesus disalib, ya. Kemudian di Mazmur 22 ayat 15 dibilang apa? Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam darahku, ya. Ini seperti Yesus yang bilang apa? Di Matius 26 ayat 38. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi banyak sekali
kehidupan pelayanan Daud itu mirip-mirip seperti kesengsaraannya Yesus. Ya, ini juga Daud bilang apa di ayat 16, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, ya. Itu seperti Yesus bilang apa, aku haus, ya. Terus Daud bilang apa? Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku, ya kan? Ini dalam nyataannya juga memang pakaian Yesus juga di ini kan dibuang undi untuk jubahnya kan, jubahnya Yesus kan di Yohanes 19. Dan seperti Daud yang pada akhirnya menjadi raja, Yesus pun bangkit dari maut dan dianugerahkan nama di atas segala nama, ya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi cerita yang khusus mengenai Daudnya. Ya. Nah, kita lihat di sini Daud, ya. Di antara semua raja-raja di dalam silsilah Yesus, hanya Daud yang dapat sebutan raja, ya. Kenapa? Ini mau kasih menubuatkan mengenai Mesias, karena janjinya kedatangan Mesias itu hanya diberikan kepada Abraham dan juga kepada Daud, ya. Tolong baca Bu di ayat yang 2 Samuel. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Iya, karena dibilangnya sebagai aku akan mengokoh kerajaannya, maka berarti raja kan kalau mengokoh kerajaannya. Maka itulah di dalam silsilah Yesus di fase pertama ada disebutin namanya Raja Daud, ya, bukan hanya Daud, Raja Daud, ya. Karena menubuatkan mengenai kedatangan Mesias, ya. Sampai di sini pelajarannya, kita tutup dengan doa. Bapa yang di sorga, kami sangat sungguh bersyukur ya Bapak karena lewat pelajaran pada hari ini ya Bapak, kami telah belajar Bapak bagaimana firman Tuhan itu hidup dan bekerja dan pasti digenapi sesuai dengan firman Bapak. Dan Bapak biarlah lewat pelajaran hari ini ya Bapak, iman kami kembali diteguhkan kembali ya Bapak. Bapak kami dah mohon ampun ya Bapak, jika selama ini Bapak hati kami masih sempit ya Bapak, dan kami masih suka melihat masa lalu orang-orang lain. Dan kami juga masih pilih-pilih kasih ya Bapak. Bapak tolong bimbing kami ya Bapak, agar kami bisa menjadi orang yang berhati luas ya Bapak, yang hidup juga dengan rendah hati ya Bapak. Kami sangat bersyukur atas hari ini Bapak, dan kami berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Wah, luar biasa deh. Dari Maaf, panjang sekali hari ini karena tadi mau dipotong, mau pengen dipotong apa? Ini ragu-ragu itu hal panjangan karena mulai bulan depan kita bahas mengenai hakim-hakim. Jadi itu kan ceritanya udah seru gitu. Jadi ya, ini ya. selesaikan aja. Ya, sepertinya kalau dipotong kayaknya jadi kita penasaran kayaknya masih kan. Kalau itu kan jadi ke-14 orang-orang pilihan Allah ini dengan paparan tadi jadi kita jelas ya. Jadi begitu besar kuasa Allah dan juga begitu besar dalam pemenuhan perjanjiannya, di mana kalau kita dengar tadi beberapa ya wanita-wanita terutama ya, yang kalau kita secara manusiawi mungkin kok orang-orang wanita-wanita yang tidak bagus gitu, yang tidak sila, tapi Tuhan memilih ya Tuhan, tapi rupanya Tuhan juga melihat iman daripada mereka juga begitu ya. Dan ya jadi kunci juga untuk kita bahwa iman itu sungguh-sungguh sangat penting sekali, bahwa iman di dalam Kristus terutama ya, kita diajak juga untuk tidak membedakan ya hal-hal yang kita lihat oleh mata ya. Dan paparan tadi dari Abraham sampai Daud banyak sekali contoh-contoh person-person dan juga simbol-simbol yang kita bisa lihat, dan ya semoga kita masing-masing bisa memetik dari apa yang diartikan dari setiap simbol-simbol yang ada juga atau dari person-person itu, dan ya menjadikan kepada kita juga suatu pengetahuan iman yang kita juga bisa dapat melanjutkan ya
pertama juga kita akan mengerti apa yang kita baca, dan selanjutnya juga kita bisa menjadi berkat dari untuk sekitar kita jika ada hal-hal yang ya kurang tahu, kurang mengerti, tapi dengan apa yang dipaparkan tadi kita jadi mengerti. Ya, terima kasih Ibu Alida, dan kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu atau berita KTB dari Yanti Kran, Ibu Yanti Kran, silakan untuk menampilkan pengumuman atau berita KTB-nya. Ya, shalom. Terima kasih Ibu Kuana. Sungguh luar biasa ya, ucapan syukur atas kemurahan Tuhan yang telah memberikan anugerah kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, sejarah dari Abraham sampai Raja Daud ini. Dan puji syukur juga kepada Tuhan karena kita boleh sehat hari ini dan mendapat kesempatan sehingga kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar dari Ibu Alida. Dan ya baik, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kami dari kelompok tubuh bersama juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya, untuk ya kesediaan Bapak dan Ibu. Dengan penuh sukacita kita ambil bagian dalam pelajaran hari ini bersama keluarga Shema Adonai. Dan ucapan syukur juga kepada Bapak di surga yang telah memberikan berkat yang sungguh-sungguh luar biasa, yang mengirimkan Ibu Alida yang begitu setianya di tengah-tengah kesibukan beliau masih berkenan untuk membagi berkat kepada kita, juga membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita juga mau mengucap syukur untuk penyertaan Ibu Heni sebagai Ibu Gembala kami, yang dengan setia terus membimbing kami supaya tetap semangat belajar firman Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu atau beliau, Ibu Alida dan Ibu Heni, kiranya memberkati dengan ya kesehatan dan menopang keluarga beliau juga masing-masing. Kami dari kami dari KTB, keluarga Shema Adonai, akan melanjutkan firman Tuhan. Mari silakan Ibu Murni, screenshotnya. Ya, kelompok tumbuh bersama diadakan kembali pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, bulan depan. Masih sama waktunya, yaitu waktu Jerman pukul 15 sore. Waktu Indonesia pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan waktu New York jam 9 pagi. Pembicara masih Ibu Alida Nur, dokter ministry. Karena pelajaran yang kita dapatkan itu berkesinambungan, maka sangatlah terberkati jika kita terus konsisten mengikutinya. Dan tadi Ibu Alida sudah menyampaikan di sharing, bulan depan kita akan mulai pelajaran sejarah zaman hakim-hakim bagian pertama. Jadi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, silsilah yang sungguh-sungguh mencerahkan dalam membaca Alkitab, silahkan hadir untuk bulan depan supaya dapat mengikutinya dengan baik. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Kuana untuk melanjutkan acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti untuk pengumuman dan juga penyemangatnya. Ya, kita tiba saatnya akan menerima berkat sebagai doa penutup dari Ibu Gembala kita, Ibu Heni, yang selalu setia mendampingi kita dan menyemangati kita. Saya persilakan Ibu Heni untuk mengeluarkan doanya. Terima kasih, terutama untuk Ibu Alida. Terima kasih atas kesetiaannya mengajar di KTB ya, kelompok tumbuh bersama. Dan kita sangat diberkati penjelasan yang sangat sistematis
ya yang diajarkan kepada kita. Nanti kita bisa dengar ulang videonya supaya kita bisa mencatat lebih teliti. Jadi kita harus tahu cerita-cerita kayak si Onan tadi, Rahab tadi. Jadi kita bisa menceritakan kepada orang lain gitu ya. Jadi kita harus mengerti kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Baik, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang ada di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa kalau kelompok tumbuh bersama hari ini boleh berjalan lancar, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui anak-Mu, Ibu Alida ya Bapa. Kami sangat bersyukur kalau kesetiaannya di dalam melayani di KTB ini ya Bapa. Kami mohon biarlah Engkau mencurahkan berkat-berkat khusus atas hamba-Mu ini. Berikan dia kesehatan terus ya Bapa. Kesibukan yang dia lakukan di dalam pelayanan Bapa. Tolong ya Bapa, saat ini begitu banyak dari gereja-gereja di seluruh Indonesia meminta dia untuk mengajar, untuk mentraining, untuk para guru-guru sekolah minggu, supaya bisa mengajarkan Alkitab secara runut, secara dalam, menurut sejarah pandang sejarah penebusan ya Bapak. Kami tahu ini bukan pekerjaan yang mudah buat dia untuk menyusun semua materi, untuk membagi waktunya Tuhan. Bapak kami percaya Engkau akan terus Tuhan memakai dia lebih heran, lebih ajaib. Bahkan Bapak di dalam sekolah minggu sebagai penatua di dalam gereja, dia sebagai ketua Tuhan tidak mudah Bapak, bukan hanya jabatan saja yang dia terima, tetapi ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Oleh sebab itu Bapa kami memohon kemurahan-Mu turun atas hamba-Mu ini ya Bapa. Berikan dia kesehatan, berikan dia kemampuan ya Tuhan. Berikan dia kekuatan Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanannya. Bahkan Tuhan di dalam keluarganya hamba berdoa berkati suami, anak-anaknya, dan bisnis yang mereka usahakan ya Bapa. Semua kami serahkan di dalam tangan-Mu dan kami percaya berkat-berkat-Mu mengalir atas Ibu Alida. Bapa hamba berdoa untuk KTB ya Bapa, untuk ibu-ibu yang setia belajar firman Tuhan. Engkau yang memanggil mereka untuk belajar dengan tekun. Bapa hamba berdoa biarlah Engkau terus Tuhan menjamah mereka setiap anggota di dalam KTB ini supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan punya dedikasi menyerahkan hidup mereka sepenuhnya. Berikan kesehatan, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka ya Bapak. Dan Bapak kami percaya kelompok tumbuh bersama ini akan terus berkembang oleh karena anugerah-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Bapak Surgawi, terima kasih juga untuk Jum Sema Adonai yang kami boleh pakai Tuhan. Ada orang yang mensupport Jum ini Tuhan. Luar biasa ya Bapak, satu anugerah yang besar dan kami percaya setiap donatur yang bergerak di belakang layar Tuhan Engkau memberkati mereka satu persatu dan kami percaya Jum ini terus kami boleh pakai Tuhan. Kami boleh bekerja sama ya Bapak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Surgawi, sebentar kami akan menyelesaikan pertemuan kami ini dan kami mau menerima berkat yang dari Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami ya Bapa. Berkat-berkat-Mu itu yang kami butuhkan. Tanpa berkat-Mu Tuhan kami tidak mampu, kami tidak kuat. Oleh sebab itu ya Bapa, mari Bapa bubuhkan berkat itu kepada kami. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa ya. Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia senantiasa, bahkan selalu memberikan kita damai sejahtera.
Tuhan juga yang akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kasih karunia Yesus dari kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus sampai pada akhir zaman akan memberkati kita senantiasa. Yang semua yang menerima berkat mengatakan amin. 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 Saya kembalikan kepada Bu Kuana. Ya, Ibu Eni, terima kasih banyak untuk doa penutup dan juga doa berkatnya. Ya, sekarang kita akan mendapatkan 15 menit waktu tanya jawab. Ya, kalau ada yang kurang jelas dari pemaparan tadi atau mungkin ada ya pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan tema hari ini, diberi waktu untuk bisa bertanya. Ya, silakan ibu-ibu KTB. Saya mungkin ada pertanyaan sedikit Ibu Alida. Ya, silakan. Tentang ini Bu, tentang dikatakan tadi perempuan kafir ya. Tapi setidak-tidaknya ada iman rupanya ya, kalau dari paparan tadi dari masing-masing person tadi. Nah, sejauh mana dikatakan kafirnya itu, Bu? Yang pasti yang bukan orang Israel maksudnya semuanya. Itu yang bukan orang Israel saja ya yang dikatakan. Kayak bangsa yang tidak bersunat istilahnya kalau ngomongnya itu. Tapi yang sebenarnya yang Moab ini agak spesial ya. Kenapa? Karena jelas-jelas Tuhan mengutuk bangsa Moab. Sampai-sampai bangsa Moab itu walaupun kan akhirnya kan ceritanya begini. Bangsa Israel kan tidak bisa memusnahkan semua bangsa-bangsa suku-suku di Kanaan kan. Sebenarnya dia harus, katanya Tuhan bilang, kamu harus musnahkan semuanya. Tapi karena mereka malas, sehingga mereka malahan hanya memusnahkannya sebagian aja ketika di zamannya Yosua, ya kan. Tapi setelah itu kemudian akhirnya mereka malah hidup bersama dengan suku-suku di sana. Dan kemudian mengenai Moab ini Tuhan mengutuk bahwa bangsa Moab sampai tidak boleh menginjak bait suci sampai 10 keturunan apa gimana. Ada itu. Jadi kita bisa lihat ya bahwa di antara bangsa-bangsa yang bukan Israel, bangsa Moab ini sampai dihina seperti itu gitu. Sampai jelas-jelas dikatakan sampai dikutuk begitu. Nah, kita lihat bahwa Rut ya, dia mau ikut pergi ke Kanaan, sebenarnya itu adalah hidupnya sangat susah ya. Karena kenapa? Karena pertama, dia adalah perempuan. Perempuan sendiri kan kita tahu di zaman situ tidak dihitung. Ya kan? Terus kedua, dia itu memang bangsa kafir. Tetapi bangsa kafir yang mana? Ternyata bangsa kafir yang sampai dibilang dikutuk tidak boleh nginjak. Tidak boleh menginjak bait suci. Sampai dikatakan seperti itu. Nanti saya cari ayatnya sebentar lagi ya. Jadi luar biasa sekali ini sebenarnya kan. Tapi walaupun demikian kutukan itu bisa dicabut gitu. Dengan dia menikah sama Boas seperti itu. Dan ternyata tidak ada masalah, malah dia bisa masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Ya, sampai akhirnya mendapat keturunan ya melalui Rut ini. Iya, bagus nama Rut. 10 tahun nikah tidak ada punya anak, tapi setelah dengan pilihan Tuhan. Sebenarnya berarti punya anak nggak punya tergantung Tuhan juga ada rencana. Iya, memang. Ya, baik, mungkin ada yang lain. Apalagi yang mau, siapa yang dapat berkat tadi boleh juga. Kita dalam waktu, masih ada waktu 10 menit sebelum kita ending YouTube. Ada lagi? Kelihatannya udah cukup mengerti ya Bu Puana. Iya, karena jelas sih Ibu menjelaskannya itu jelas banget. Pelan-pelan dan jelas itu, terperinci.
Karena memang sebagian sudah dibaca, sudah pernah dibahas kan di buku 1, buku 2. Jadinya Iya, saya kita ngulang lagi soalnya. Iya. Tapi ada Yang tambahan sih, Bu. Jadi Ya, ya. bukan itu, Lebih ada tambahan rinci, juga. lebih Ya, Lebih rinci ya. terperinci, lebih lebar. Mm-mm. Ya. Seru kan ya, teman-teman Seru. belajar. Nanti waktu baca buku lagi jadi mudeng. Oh, ini yang di Ibu Alida Iya. bicarakan ini. Jadi lebih mudeng. By the way, itu bukunya udah di packing, udah dikirim. Oh, Jadi makanya. mudah-mudahan bulan ini diterima ya. Jadi ibu-ibu Jerman sudah bisa menerima bukunya Wah. bulan ini. Ya. Sampai Makasih Bu buku Alia keberapa, ya. Bu, di bawahnya? Udah pesan 7. sampai buku ke-7. Kalau ada buku 8 mereka udah pesan, tapi nggak ada buku 8. Buku 8-nya belum jadi. Mantap. Nah, baik, Baik. kalau gitu di ending aja, Bu. Ya, Wana. baik. Ya, kita sudah sampai puncaknya, dan sebelumnya saya dan seluruh tim pelayan hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua ibu-ibu yang melayani di pelajaran kelompok tumbuh bersama ini, dan juga untuk yang di belakang layar, untuk para operator juga kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi untuk bulan April nanti yang akan datang, dan semua Tuhan memeliharakan sehat walafiat dan terus antusias, terus ikut serta di dalam sejarah penebusan ini, pembelajaran sejarah penebusan ini. Baik, sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Ya, bye-bye. Bye.